quwwata illa billah, amma ba'd. Kemarin kita sudah bahas tentang syarat-syarat sahnya bermakmum ya. Iya. Tapi sekarang kita membahas lain daripada itu ya. Artinya kita membahas di luar fikih, keutamaan tentang orang yang baca Al-Quran. Kita kan lagi Al-Quran tiap malam, agar kita ada semangat di dalam membaca Al-Quran. Pertama sekali yang belum bisa dan kepengen cepat bisa, biar semangatnya makin bertambah ya. Ini dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah karya Syekh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar di Mekah, guru daripada gurunya kita Al-Habib Hamid Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, pondok pesantren Al-Hayat. Baik, kita akan coba bahas ya tentang masalah fadlu tilawatil Qur'ani wa syarafil qurra'i min hadhil ummah. Keutamaan membaca Al-Qur'an dan kemuliaan qurra. Apa itu qurra? Ya orang yang membaca Al-Qur'annya ya, qurra. Min hadhil ummah, dari umat ini. Wa min syarrafi hadhil ummatil muhammadiyyati ma'adahu Allahu ta'ala minat thawabil azimi wal fadlil jasim ala tilawatil Qur'ani al-karimi. Dan daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang telah Allah janjikan, yaitu minat thawabil azimi, daripada pahala yang sangat besar. Baca Al-Qur'an itu pahalanya besar. Wal fadlil jasim ala tilawatil Qur'anil Karim, ya, wa ma ikhtassa bihi hamlatu hadzal kitabi min manaqibi adidati wa mazaya hamidah. Faminha annal qari'a lahu bi kulli harfin hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha bi fahmin aw bi ghairi. Di antara kemuliaan orang yang membaca Al-Quran adalah annal qari'a lahu, orang yang membaca Al-Quran bi kulli harfin, setiap satu huruf yang dia baca, hasanatun, akan digajar 5 kebaikan. Satu huruf yang dia baca mendapatkan 5 ganjaran kebaikan. Wal hasanatu, sedangkan 5 kebaikan itu bi asyri amsalihha, serupa dengan 10 kebaikan. Bi asyri amsalihha bi fahmin au bi ghairi, baik bacanya itu dia paham apa kagak, baca Al-Quran ngerti apa kagak, baca aja dia, yang penting tetap mendapat pahala. Utamanya besar, pahalanya besar, mau paham mau kagak ya. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qol, dari Abi Mas'ud, ini sahabat Abi Mas'ud ini ya, sahabat Nabi yang paling pendek orangnya, kecil, pendek. Sahabat yang paling pendek ukurannya adalah Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Kalau orang berdiri itu dia di seini apa namanya? Sepaha orang gitu. Ya kayak begitu, itu Abdullah bin Mas'ud. Termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Kata beliau apa? Sami'atu Rasulullah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, man qara'a harfan, siapa orang qara'a yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, dari kitab Allah yakni Al-Qur'an ta'ala, falahu, maka baginya bihi, dengan bacaan tersebut, hasanatun, itu mendapat 5 kebaikan. Wal hasanatu wal khamsatu, wal hasanatu bukan 5 kebaikan ya. Falahu bihi hasanatun, maaf tadi. Baginya yang membaca tersebut akan mendapatkan kebaikan. Oke, yang baca Al-Quran akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu, sedangkan kebaikannya adalah bi asyri amsalihha, itu serupa dengan 10 kebaikan. Paham? La aqulu alif lam mim harfun. Nabi, aku tidak berkata, kata Nabi, alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf, enggak.
Walakin akan tetapi alif harfun, lam harfun juga, wa mim harfun. Jadi 3 huruf. Alif lam mim 3 huruf. Coba dikalikan. 10 dikali 3 berapa? 30. Ya kan? Oke begitu. Wa minha annal qarya yal basullah walidayhi tajan yaumal qiyamati. Dan daripada keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an adalah annal qarya, orang yang membaca Al-Qur'an yalbisullahu, Allah akan memberikan pakaian walidayhi kepada kedua orang tuanya tajan berupa mahkota. Jadi orang tua ini pakai mahkota nih. Yaumal kiamah, pada hari kiamat nanti, maka beruntung orang tua yang punya anak bisa ngaji Al-Qur'an. Karena nanti di hari kiamat itu orang tua Allah akan pakaikan mahkota di kepalanya. Allah akan pakaikan mahkota di kepalanya. Rawa Abu Daud an Sahal bin Mu'ad. Abu Daud meriwayatkan dari Sahal bin Mu'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa amila bihi, dia mengamalkannya dari yang dia baca. Kata Al-Qur'an, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, dia mengamalkan, dia takwa kepada Allah. Ya. Aqimus sholat, dirikan sholat. Dia mengamalkan dengan apa yang dia baca. Ada perintah sholat, dia amalkan tuh isi Al-Qur'an. Sholat, dia sholat. Ya kan? Apa yang terkandung dalam Al-Qur'an, ada kewajiban dia kerjakan, ada larangan dia tinggalkan. Dia amalkan, namanya kayak begitu, ya. Wa amila bihi albasallahu walidayhi. Nah, tajan yaumil qiyamah. Kelak nanti di hari kiamat Allah akan memakaikan kedua orang tuanya mahkota di kepalanya pada hari kiamat. Di mana dauhu ahsanu min daui syamsi. Cahaya mahkota tersebut lebih indah, lebih bagus min daui syamsi, daripada cahaya matahari. Fi baitin, di rumah, min buyutid dunya, dari rumah-rumah yang ada di dunia. Ya, terlihat bercahaya. Orang kalau baca Al-Qur'an itu di dalam rumah, itu rumahnya bercahaya, bahkan terlihat cahaya. Rasa kita kalau ada masuk ke rumah, kayaknya sumpah buat rumah, ya kan, gelap, kagak ada cahayanya. Mungkin rumah ini nggak pernah baca Al-Qur'an. Ya, kata Nabi, al-baitul ladzi yaqra'u fihi al-Qur'an yatara ahli sama kama tatara nujum ya al-ard. Rumah yang dibacakannya Al-Qur'an, maka akan terlihat bercahaya oleh penduduk langit. Itu bercahaya itu rumah, sebagaimana penduduk bumi melihat bintang yang bercahaya berada di langit. Itu kayak begitu. Ya. Lau kana fihi fama dhannukum billadzi amila bih. Nah, itu kalau dia bacanya di rumah fihi. Famadhannukum, maka apa yang kalian sangka lagi billadzi amila bih, dengan dia yang membaca Al-Qur'an lalu mengamalkannya. Wah, udah pasti itu luar biasa. Ya, udah pasti luar biasa. Kemana-mana dia baca Al-Qur'an tanpa pernah lepas daripada Al-Qur'an. Ahlul bait Nabi, keluarga Nabi, walillahi maqasadu wa ma'al Qur'ani fi qarani. Ahlul bait Nabi, keluarga Nabi itu sifatnya seperti apa? Ahlul bait disebutkan oleh Abdullah bin Haddad, mereka itu berjalan sesuai dengan Al-Qur'an. Wa ma'al Qur'ani fi qarani. Ya, itu ahlul bait Nabi. Mereka tidak pernah lepas dari membaca Al-Qur'an. Lalu bagaimana dengan mereka yang membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut? Rabi'atul Adawiyah, seorang tabi'iyah, itu beliau sebelum meninggal udah menggali lubang kuburan. Kuburannya itu dihatamkan dengan ratusan kali khatam Al-Qur'an. Coba kita rawat hidang. Ini buat tempat ya, menggali kuburan itu. Tiap hari bacain Al-Qur'an. Tiap hari bacain Al-Qur'an. Pengen bercahaya kuburannya.
dibacaan Al-Quran, sudah dipersiapkan terlebih dahulu, ya kan? Tadi kan dikatakan akan terlihat bercahaya, bahkan cahayanya lebih terang daripada matahari. Itu Rabiatul Adawiyah. Ya. Kemudian Al-Quran inilah salah satu yang dapat menyelamatkan kita semua. Ya. Maka begitu ruginya siapa yang kehidupannya tidak pernah membaca Al-Quran, dan betapa beruntungnya mereka yang mau belajar Al-Quran. Ya. Karena tanpa kita sadari bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk untuk kita semua. Lagi sumpah baca Al-Quran, hilang sumpahnya. Ya karena wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran melainkan untuk menjadi obat bagi orang-orang yang beriman dan menjadi rahmat kasih sayang. Coba lagi sumpah baca Al-Quran, hilang sumpahnya. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi sumpah lari ke warung ngopi. Malah tamu berapa. Baca Al-Quran. Itu janji Allah. Ya, itu janji Allah. Ya kan? Dikatakan wa minha annal Quran dabatullah taala faman dakhalahu fahuwa amin. Orang Al-Quran itu adalah apa ya? Seperti tunggangan gitulah, tunggangan kendaraan untuk orang yang membacanya. Yang mau selamat faman dakhalahu fahuwa amin. Siapa yang mau selamat? Ya, siapa faman dakhalahu, siapa yang masuk ke dalamnya? Fahuwa amin, dia akan selamat. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab, menyiksa hati yang melekat dengan Al-Qur'an. Jadi dibaca terus Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'ana ma'dabatullah faman dakhalaha fihi amina wa man ahabbal qur'ana falyubshir. Karena sungguhnya Al-Quran adalah satu kendaraan Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyelamatkan kita. Faman dakhala fihi, yang masuk ke dalamnya, ya, kendaraan tersebut, itu dengan harus membaca amina, dia akan aman, selamat. Wa man ahabbal qur'an, dan siapa yang mencintai Al-Quran, cinta terhadap Al-Quran, falyubshir, maka bergembiralah, bergembiralah, ay falyastabshir, bergembiralah. Masya Allah ya, begitu mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kitab Al-Quran, ya, dijadikan sebagai pedoman untuk umatnya. Dan Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang tidak pernah akan binasa dengan terbawa oleh zaman. Kalau nabi-nabi terdahulu, mukjizatnya akan pudar dengan meninggalnya nabinya tersebut. Tapi kalau Nabi Muhammad walaupun sudah meninggal, mukjizatnya tetap masih ada, yaitu Al-Quran. Ya, tetap masih ada Al-Quran, dan tidak ada makhluk yang bisa menerima Al-Quran, siapapun terkecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalun nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun.
seandainya lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ala jabalin, ke atas gunung, ke gunung, la ra'aitahu, niscaya engkau akan melihat khasyian, dalam keadaan takut, mutasaddian min khasyatillah, takut, terus dia apa namanya ya, mutasaddian itu takut dan dia merasa apa ya, karena saking besarnya Al-Quran, mutasaddian min khasyatillah, akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang nyanggup menahan wahyu Al-Quran selain Nabi Muhammad. Ya, Allah menurunkan Al-Quran kepada, nggak bisa. Sama yang ini nggak bisa, yang mana nggak bisa. Hanya kepada Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad itu bersih hatinya. Ya, kau akan lihat seandainya Al-Quran diturunkan ke atas gunung, Al-Quran itu akan gunung itu akan hancur, tasaddian, hancur min khasyatillah. Karena apa? Karena takutnya kepada Allah. Hancur lebur karena takut kepada Allah. Wah, berat wahyunya Al-Quran ini. Ya, tapi Nabi Muhammad lah yang bisa menerima Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan untuk membacanya. Minha annal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an tahduruhul malaikatu wa yatasiu al ahlihi. Mungkin disebutkan juga sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran tahduruhu al malaikatu. Malaikat datang hadir. Malaikat datang ke rumahnya nih, hadir. Wa yatasiu ala ahlihi, dan akan memberikan keluasan rizki kepada penduduk rumah tersebut, penghuni rumah tersebut. Rawa al-Imam Muhammad bin Nasrul Marwazi bi isnadihi an Anas radhiyallahu anhu marfu'an. Al-baitu idza quri'a fihi al-Qur'an, rumah yang di dalam bacaan Al-Qur'an hadaratul malaikah, akan datang malaikat, ya, wa tanakkabat anhu syayatin, ay taba'adat anhu. Ketika Al-Qur'an dibacakan di rumahnya, maka malaikat yang datang, setan menjauh, pergi. Pergi. Wa tasa'ala ahlihi wa kathura khairuhu, akan Allah luaskan rizki kepada penghuni rumah tersebut. Wa kathura khairuhu, akan banyak kebaikannya. Wa qalla syarruhu, akan sedikit keburukannya. Tuh orang yang senantiasa membaca Al-Quran di rumahnya. Fa innal baita idza lam yuqra'u fihi al-Qur'an, sedangkan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, hadratus syayatinu wa tanakkabat, akan datang, rumah itu akan didatangi oleh syaitan. Ya, syaitan mendekat. Wa tanakkabat anhul malaikah, malaikat malah menjauh. Ya, wa daqa al ahlihi, akan sempit rizkinya terhadap penduduk rumah tersebut. Wa qalla khairuhu, sedikit kebaikan. Wa katsura syarruhu, sedangkan keburukannya banyak. Ya. Ayo kita terangi rumah kita dengan Al-Quran. Di sini ngaji, di rumah ngaji juga. Biar Al-Quran itu menjadi penerang di rumah kita. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Ya, ayo kita semangat membaca Al-Quran. Kalau bisa sehari 1 juz. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Amin. 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 Amin.